Suaranya udah keluar belum ya, Kak? Oke. Silakan kakak-kakak yang mau bertanya perihal tentang pendaftaran, daftarin. Insya Allah streaming ini sampai 8:30 ya, Kak. Oke, dari ke Sri Wahyuni 4072. Bang, kadi saya tidak di tempat. Gimana tuh, Bang? Biasanya kan kalau tidak ada di tempat ada PLT yang mewakili, Kak. Coba saja hubungi dinas kesehatannya. Kira-kira yang biasanya nge-handle jika tidak ada kadis itu seperti apa? Karena nggak mungkin juga kan tidak ada eh, perwakilan yang standby. Oke, Kak Novia Septiani, Kak mau tanya, tulis manual yang pengalaman bekerja itu sebagai perawat terhitung tanggal juga. Nah, Kak kalau di mana ya? Bentar saya ini contohnya dulu. Hmm, hmm, hmm. Bentar. Oke, terhitung tanggalnya Kakak sesuaikan dengan didaftarin. Didaftarin itu kalau di pekerjaan, misal nih di pekerjaan. Nah, di sini tanggal mulai bekerja, Kak. Tanggal mulai bekerja ini Kakak samakan dengan nanti di surat pengalaman bekerja. Nah, nanti kalau sudah sama, Kakak silakan sampai dengan sekarang saja. Itu lebih enak kedengarannya. Jadi editorialnya lebih pas kalau Kakak dari tanggal mulai bekerja ini sampai dengan sekarang. Lalu yang diisi manualnya misal Kakak perawat, berarti perawat pelaksana di ruang ICU misal. Seperti itu, Kak. Nah, untuk tulis manual ini banyak persepsi ya. Maksud tulis manual itu bisa tulis tangan atau diketik. Cuman saran saya lebih enak diketik, Kak. Karena persepsi saya tulis manual itu tulis oleh kita sendiri, tapi bukan tulis tangan. Karena akan sangat kontras kalau kita bikin surat pernyataan ada tulis tangan dan ada ketikan. Jadi saran saya sih mendingan diketik semua. Oke, lalu ke Sri Wahyuni. Batas daftar kan sampai Rabu. Beliau masuk Kamis. Aduh, mau gimana lagi, Kak? Dah emang batas waktunya seperti itu. Kalaupun ini mari kita berdoa aja Kak, sama-sama barangkali ada perpanjangan waktu karena kemarin kan seharian maintenance juga ya. Atau barangkali nantinya ada masa sanggah Kak. Karena kemarin teman-teman PHD yang tanggal 28 sudah ditutup itu ternyata ada masa sanggah 2 hari. Mudah-mudahan kita juga di kesehatan ada masa sanggahnya Kak. Oke, saya coba share dulu linknya di grup Telegram.
soalnya saya sambil kerja saya nggak bisa nyimak grup dulu. Dan usahakan ya Kak, karena besok itu batas terakhir pendaftaran. Kalau yang hari ini sudah beres semua untuk e-filingnya sudah ditandatanganin atasan langsung. Saran saya upload saja malam ini Kak, jangan nunggu besok karena takutnya besok itu hari terakhir pasti server bakalan penuh sama pendaftar yang mengupload file-filenya. Jadi kalau sudah beres semua sekarang saja diupload. Masih. Sambil dengerin musik aja deh. Dengan jujur, ikhlas dan sabar, walau berkali kami tak lelah, hanya padanya berserah. Petugas Haji Indonesia, harapan impian di dada, melayani jamaah haji, mabrur sehat dan bisa kembali. Beribu yang mengikuti dari seluruh penjuru negeri,
belajar bersama, tak saling dengki, saling bantu, saling bantu, saling bantu, saling bantu, saling bantu. Waalaikumsalam dok, waalaikumsalam. Dok udah beres semua dok. Mantap nih dokter Satrio nih. Waalaikumsalam kak, waalaikumsalam. Tumben gak ada yang nanya ini. Kemarin banyak yang nanya. Mungkin sudah kelar semua ya. Izin menyampaikan informasi terbaru nih, barangkali kakak-kakak belum pada tahu, untuk formasi tahun ini bikin was-was ya kak, karena menurut infonya itu untuk PPIH Arab Saudi itu info terbarunya cuma 100. Itu tuh dari semua profesi di seluruh Indonesia yang berangkat itu 100 orang. Dan untuk PKH kloternya itu cuma 1 orang, entah itu dokter atau perawat. Tapi mudah-mudahan nanti ada ini ya, ada informasi terbaru lagi atau perubahan lagi, yang mudah-mudahan 1 kloter ya minimal 2. Meskipun rencananya mungkin nanti ada PHD kesehatan. Jadi nanti 1 kloter itu ada ketua kloter merangkap jadi pembimbing ibadah, lalu ada PHD kesehatan, lalu ada TKH kloter, baik itu dokter atau perawat, dan satu laginya ada PHD bagian umum kalau nggak salah. Jadi lumayan juga ini.
agak was-was buat kita. Tapi mudah-mudahan semuanya bisa terlewati ya Kak. Ini ada yang nanya juga nih, adakah tryout? Insya Allah nanti kita dari tim Bro Budi akan mengadakan tryout Kak. Untuk waktunya kita lihat ya Kak, lihat proses rekrutmen. Mudah-mudahan bisa minggu ini atau minggu depan. Tapi yang pasti kami fokus dulu untuk pendaftaran karena ini ada teman-teman juga yang belum selesai untuk melakukan pendaftaran. Makanya kami juga masih fokus untuk membantu teman-teman dalam mengisi formulir pendaftaran. Oke, ke Sri Wahyuni. Bang, masalah TTD Kadis tetap upload tanpa TTD gitu maksudnya ya Bang? Maksudnya gimana ya Kak? Bang, masalah tanda tangan Kadis jadinya tetap upload tanpa tanda tangan Kadis gitu maksudnya Bang? Kalau tanda tangan itu wajib Kak. Kan kita ada 2, misal Kakak di puskesmas ada 2 yang mesti ditandatangani ya. Atasan langsung dan pejabat. Nah, nanti misal dari puskesmas atasan langsungnya siapa? Kepala puskesmas. Lalu untuk pejabatnya Kadinkes biasanya. Tapi kalau Kadinkesnya berhalangan, misal nggak ada di tempat, itu kan biasanya diwakilkan oleh siapapun sebenarnya nggak jadi masalah. Yang penting sudah didisposisi oleh Kadinkesnya. Oke, Kak Mariani, Kak mau kalau sudah selesai upload e-filing dan simpan, apalagi yang harus dilakukan, Kak, karena di beranda akun itu juga ada tulisan Pak daftar. Dulu Kak, mohon pencerahannya. Nanti Kakak klik di pendaftaran nih Kak. Nah, biasanya di sini nanti kalaupun Kakak sudah selesai di sini ada identitas Kakak, nomor registrasi, identitas, sama di sini tulisannya menunggu seleksi elektronik atau apalah pokoknya dia. Nah, itu berarti Kakak sudah tinggal menunggu pengumuman kelulusan. Mudah-mudahan ada informasi atau hasilnya bagus ya Kak ya. Kalau menurut jadwal tentatif yang dikeluarkan Kemenhaj mungkin tanggal 7 atau tanggal 8 Kak. Tapi sekali lagi itu dinamis. Jadi kita siap-siap saja lah. Ini kita sekarang kalau sudah ada menunggu seleksi elektronik berarti saatnya Kakak berdoa, berikhtiar. Berdoanya dekatkan supaya hajatnya terkabul dan ikhtiarnya Kakak mulai dari sekarang belajar lah. Belajar membaca-baca kira-kira soal-soal apa yang biasanya keluar, baca undang-undang terbarunya, baca manasik hajinya, baik itu misal perjalanan haji dari gelombang 1 itu alurnya kemana saja, lalu gelombang 2 itu alurnya kemana saja, lalu struktur organisasi PPIH itu seperti apa. Jadi mulai sekarang coba Kakak mulai baca-baca lah. Seperti halnya Dokter Satrio tuh kan kemarin udah mulai baca-baca soal, lalu materi, mantap banget ini Dokter Satrio, mudah-mudahan tahun ini tembus ya Dok. Kalau sudah ada tulisan menunggu seleksi berarti sudah betul Dokter Satrio, ini mantap ini. Nah teman-teman juga, saya juga bingung ini sebenarnya. Tadi siang tuh ada yang ngechat masalah akun, katanya belum bisa login, katanya dia udah daftar dari hari Minggu belum bisa login. Dan ternyata pas saya cek sebenarnya sudah dari hari Minggu udah dapat password dan udah bisa login, cuman dia salah. Harusnya di web daftarin.kemenkes.co.id dia malah
loginnya di petugashaji.go.id, makanya dia tidak bisa login. Makanya saya juga aneh, kok dia di petugas haji nggak didaftarin, padahal kan dia didaftarin. Makanya, luar biasa sekali. Sama jangan sampai juga teman-teman udah, jangan sampai klik ikon merah ya, itu mengundurkan diri. Udah ada 4 orang nih yang ngechat saya gara-gara itu, baru di WA group, belum di Telegram. Kayaknya pada antusias untuk ngeklik ikon warna merah. Tes CAT-nya tanggal 4 Desember di kantor Kemenak, apa bebas, Kakak? Nah, itu sepertinya itu buat ini, Kak Iza ya, Kak Iza Kustiarti. Tes CAT tanggal 4 Desember di kantor Kemenak. Nah, iya itu sepertinya untuk PHD atau PPH non nakes, Kak. Kalau nakes, kalau jadwal tentatifnya tanggal 8, tapi kita tidak tahu juga ya. Makanya kemungkinan ini mepet-mepet nih, saya juga masih berunding sama panitia ini ya, grup WA grup belajar bersama, kira-kira tryout mau kita buat kapan, karena waktunya ini mepet-mepet banget, takutnya kita nggak sempat untuk tryout. Tapi mudah-mudahan insya Allah kita, kalaupun mepet waktunya, kita paksa-paksain untuk bisa tryout. Kebetulan tadi pagi itu saya Zoom dengan teman-teman dari alumni Jogja, lalu juga dari Magelang juga, yaitu informasinya gitu, Dok. TKH cuma 1 orang, nanti dibantu oleh PHD kesehatan, jadi total 2 kesehatannya. Lalu untuk PPIH juga 100, cuman 100, makanya gimana nanti. Tapi kita lihat nanti aja, Dok lah. Mudah-mudahan ada perubahan. Karena kalau di 2 orang sih tetap nanti ujung-ujungnya 2 orang, cuman kan kita nggak tahu nih, bisa dokter atau perawat. Jadi dokter sama perawat ya siap-siap bersaing di sini. Tapi kemungkinan kalau satu kloter misal PHD-nya itu dokter, kemungkinan ininya perawat nanti dari nakesnya, dari Kemenkesnya. Dan untuk dokter juga ya mulai dari sekarang nginpus, dan perawatnya juga mulai dari sekarang siap-siap untuk melakukan hafal tindakan-tindakan, bahkan diagnosa juga mesti sedikit-sedikit lah tahu, karena nanti proses rujukan pada saat pelaksanaan nanti kita nggak bisa. Ada saatnya kita berpisah, misal satu kloter itu ada dokter dan perawat, ada kalanya kita akan berpisah, jadi nggak selamanya mereka berdua bareng terus. Apalagi pada saat nanti di Armusna ya, di puncak haji, itu crowded banget pasti. Kalaupun nanti misal ada yang mesti dirujuk, berarti salah satu orang yang berangkat merujuk bisa dokter dan bisa perawat. Tapi insya Allah seru lah, karena nggak bikin kapok sebenarnya. Mau gimana capeknya pun, mau gimana sekrodit apapun, tetap nggak bakal bikin kapok kalau menurut saya sih. KLUS Channel. Kakak, apa saja yang perlu diperhatikan sebagai pendaftar pertama? Yang pertama mungkin alurnya, alur perekrutannya. Dari sekarang kakak mesti tahu alur perekrutannya seperti apa, dan saran saya silakan kakak gabung ke
grup-grup yang membahas tentang peminatan kakak, misal TKH Kloter atau PPI Arab Saudi. Silakan gabung ke grup-grup, baik Telegram juga banyak, WA juga banyak. Silakan gabung saja. Jadi setidaknya kakak sudah terpapar kira-kira apa saja sih yang biasanya perlu kita siapkan. Karena sekali lagi perekrutan petugas haji itu dinamis, Kak. Waktunya sungguh tidak bisa diprediksi. Tahun 2023, 2024, 2025 itu kita dikasih waktu untuk pendaftaran 2 minggu. Tapi sekarang 2026 nih, cuma 1 minggu, makanya tidak bisa diprediksi. Makanya alhamdulillahnya mungkin teman-teman yang sudah tergabung di grup-grup itu sudah tahu kira-kira berkas-berkas apa saja yang mesti disiapkan sebelum pendaftaran dibuka. Jadi pada saat pendaftaran juga nggak terlalu kaget karena berkas-berkasnya udah siap semua. Jadi tinggal login, bikin akun, login dan upload file. Dan apalagi kalau yang sudah sering ikut Juminar atau gabung ke grup-grup belajar bersama, biasanya kan sudah terpapar kira-kira nantinya seperti apa, karena biasanya untuk Zoom kan ada materi-materi yang biasanya disiapkan oleh pemateri. Ija Kustiarti, saya daftar sebagai layanan konsumsi. Wih, mantap ini Kak. Layanan konsumsi waktu 2024 juga banyak banget tuh Kak. Cuman alurnya saya juga kurang paham untuk sekarang, kurang paham ya untuk alur sekarang, karena sekarang kan diambil alih oleh Kemenhaj. Bahkan teman-teman dari Kemenag juga masih meraba-meraba seperti apa alurnya. Karena kebetulan saya juga tergabung, ada yang ngajak saya gabung di grup untuk Kemenhaj ini. Jadi sedikit-sedikit saya juga agak tahu gimana alur prosesnya. Tapi emang kebanyakan ya itu masih meraba-meraba. Mudah-mudahan Kak Ija hari ini ya lolos ya jadi konsumsi. Amin, amin. Oh iya, teman-teman juga mungkin nanti beberapa hari ke depan saya akan ngebagiin kuesioner, terutama bagi teman-teman yang 2025 kemarin sudah mengikuti TWKH. Nanti saya akan membagikan kuesioner di grup Telegram, dan mungkin nanti di video terbaru juga akan saya kasih link untuk kuesionernya, terutama yang sudah pernah mengikuti TWKH ya. Saya mau mengumpulkan informasi lagi tentang kisi-kisi tahun kemarin. Karena emang sih sudah banyak ya juga, cuman makin banyak soal-soal yang bisa kita buat dari tim juga. Jadi nantinya insya Allah teman-teman juga kan nanti manfaatnya bisa buat teman-teman. Ayo mudah-mudahan tahun ini Dokter Satrio bisa masuk juga, teman-teman yang sudah mencoba beberapa kali juga bisa masuk nanti. Jadi bisa saling berbagi ya Kak ya. Dan insya Allah lah kakaknya juga nggak bakal pelit ya kalau sudah melakukan penugasan. Oke, ini bentar saya baca pertanyaan di WA. Nah, ini juga ada yang bertanya nih Kak di WA. Kalau misal SK yang lampirannya banyak seperti apa? Nah, biasanya kalau SK yang lampirannya banyak, silakan Kakak yang diambil itu depannya yang ada kodnya dan lampiran nama Kakak, dan itu nanti di stabilo ya. Baik itu manual silakan, kalau manual silakan, kalau pakai aplikasi juga silakan. Kan biasanya kalau pakai aplikasi itu menggunakan Microsoft Edge itu lebih gampang, tapi barangkali ada aplikasi lain silakan juga.
Yang mau bertanya lagi silakan Kak, mumpung saya ini sambil ngebantuin teman-teman yang ini akunnya. Dan maaf juga kalau teman-teman yang ngejapri nggak saya bales, soalnya udah 3 hari ini banyak banget yang WA, kadang jadi ketumpuk-tumpuk di WA-nya. Bahkan di grup juga kadang banyak yang skip. Karena kan saya ada grup WhatsApp, grup Telegram, di YouTube juga banyak yang nggak bisa saya balas komentarnya. Bahkan bikin konten juga saya belum bisa Kak, karena masih fokus untuk membantu teman-teman dulu. Dan teman-teman yang sekarang sudah melakukan e-filing, udah upload, silakan belajar soal-soal. Insya Allah lah, soal-soal saya udah bikin banyak tuh di videonya dari tahun kemarin. Silakan dilihat-lihat aja, disimak aja kira-kira seperti apa. Karena biasanya soal-soal yang dulu-dulu juga suka keluar. Jadi silakan dilihat lagi saja. Kak, sebagai pendaftar, apakah harus sertifikat-sertifikat? Ya pasti, Kak. Yang pasti untuk pendaftar awal syarat mutlaknya kan yang pertama mesti punya KTP, ijazah, lalu STR, SIP. Nah, itu wajib banget. Lalu poin tambahnya sertifikat kegawat daruratan. Mau itu BTCLS, ATCLS, dan sebagainya lah banyak. Lalu saran saya kakak juga mulai daftar untuk TCK-nya, tenaga cadangan kesehatan. Karena udah 2 tahun ini TCK itu selalu dibawa-bawa nih. 2024 itu belum ada TCK. Tapi 2025 kemarin itu mulai TCK. Makanya tahun kemarin saya bikin konten untuk pendaftaran TCK. Jadi kakak barangkali yang pertama dan sekarang belum punya ID card TCK, belum mengikuti pelatihan manajemen krisisnya, silakan tonton videonya, video saya, insya Allah silakan kakak tonton, itu tentang tenaga cadangan kesehatan, di situ ada tutorial pendaftarannya, silakan. Jadi kakak mulai dari sekarang nih, sudah punya nantinya akun TCK-nya. Terus sertifikat juga mesti aktif, jangan sampai expire. STR juga usahakan seumur hidup. SIP juga mesti update. Dan budayakan membaca juknis ya Kak ya. Jadi jangan malas buat membaca tuh. Nah, untuk farmasi ya. Untuk farmasi, untuk BTCLS, ATCLS itu nggak wajib Kak. Jadi yang kira-kira sertifikat pelatihan kegawat daruratan untuk farmasi seperti apa sih? Saya juga kurang paham, tapi kakak bisa cari tahu lah sendiri kira-kira yang penting untuk farmasi itu seperti apa. Terus untuk TCK juga kakak bisa ikut TCK-nya, lalu barangkali kakak punya sertifikat COVID juga, mungkin pada kemarin bencana COVID kakak jadi salah satu nakes COVID, itu juga bisa diupload tuh di bagian sertifikat bencana nih. Di bagian mana ya, nanti saya tunjukin dulu. Nah ini sertifikat penanganan krisis atau gawat darurat nih. COVID silakan kakak upload di sini ya. Jadi kakak lumayan tuh dapat ada poin. Nah saya jelaskan yang pertama itu SK petugas kesehatan Arab Saudi nih sertifikatnya. Nah ini sertifikatnya ini buat para alumni nih. Alumni yang sudah pernah bertugas. Nah, ini silakan upload. Lalu SKPPIH Embarkasi. Nah, ini SKPPIH Embarkasi ini yang bertugas di embarkasi. Nah, tadi kemarin juga ada yang bertanya kan kalau di Jawa Barat ada relawan untuk membantu PPIH Embarkasi. Nah, itu bisa diupload enggak? Nah,
Kemarin sih informasinya bisa, Kak. Jadi silakan coba saja di-upload di bagian SKPPIH Embarkasi kalau nggak salah. Eee, Soalnya SK-nya itu kalau tidak salah ya, tidak salah baca itu tentang, eee, tim pemeriksa kesehatan embarkasi. Jadi kemungkinan itu bisa di-upload. Jadi silakan upload aja untuk relawan-relawan yang kemarin, ikut membantu pelaksanaan ibadah haji di embarkasi ini. Jadi silakan di-upload aja. Lalu PSK pengelola haji daerah. Nah, ini biasanya teman-teman dari Dinas Kesehatan atau Puskesmas nih. Barangkali yang dari Puskesmas itu punya program pengelola kesehatan haji bisa di-upload nih. Mau berapa tahun? Usahakan 5 tahun terakhir. Jadi kalau mau 5 tahun terakhir mau di-upload semua ya silakan ya. Lalu sertifikat tenaga kesehatan cadangan nih, ini yang tadi saya jelaskan. Nah, mulai dari sekarang barangkali yang pertama daftar belum tahu tenaga kesehatan cadangan, ada videonya saya sudah jelaskan di silakan aja di video sebelumnya banyak tuh. Saya ada tentang cara pendaftaran dan sebagainya. Lalu sertifikat pelatihan kegawat daruratan, ini BTCLS, ATCLS, terus manajemen krisis juga yang ya tenaga kesehatan cadangan di sini sertifikatnya di sini. Silakan. Ada banyak jenisnya. Lalu penanganan krisis atau gawat bencana nih barangkali teman-teman yang sudah melakukan penugasan di bencana ini bisa diupload. Lalu sertifikat teladan nasional barangkali kakak-kakak semuanya ada yang mendapatkan sertifikat teladan nasional tenaga kesehatan terbaik lah misal di Indonesia silakan diupload saja. Oke Kak Mariam. Jadi abaikan saja kan tulisan daftar yang ada di beranda akun kita kalau yang di pendaftaran ada selesai upload status menunggu. Betul Kak. Itu sebenarnya ada 2 cara pada saat Kakak sudah melakukan pengisian biodata ya, profil lah, melengkapi profil, nanti Kakak bisa langsung ke beranda untuk klik daftar, atau di menu pendaftaran, itu sama saja sih sebenarnya. Nanti kan memilih formasi, baik itu TKH atau PPIH, lalu kalau sudah dipilih nanti add filling-nya di-download, diedit, lalu kalau sudah ditandatangani semua silakan upload ulang, dan setelah itu save, lalu klik daftar. Bisa klik daftar atau klik daftar di sini. Nanti yang penting mah di sini nanti ada notifikasi nih. Di bagian pendaftaran ada notifikasi tentang menunggu hasil seleksi elektronik. Berarti Kakak udah tinggal berdoa saja karena ikhtiarnya sudah, tinggal berdoanya ya Kak. Karena hasil mah yang di atas yang menentukan. Nah, ini juga ada yang nanya nih tentang cap basah ya. Banyak banget nih hari ini yang nanya tentang cap basah. Nah, kalau di Puskesmas kan ada 2 instansi nih, Puskesmas dan Dinas Kesehatan. Cap basah mesti satu aja atau dua-duanya, itu terserah saja sih Kak. Mau satu saja boleh, tapi usahakan dua-duanya karena ada 2 instansi. Karena kebetulan saya sudah verifikasi, udah menanyakan tentang ini, karena ada 2 instansi silakan dicap dari Dinas Kesehatannya dan dari Puskesmasnya. Nah, kalau dari rumah sakit seperti apa? Nah, kalau dari rumah sakit silakan cukup satu saja, karena kan itu satu instansi biasanya. Kalau atasan langsung bisa dari kabid, lalu pejabatnya bisa dari direktur, dan nanti dicap di direkturnya di situ. Oke, kita coba pertanyaan lagi dari mana ya? Kak Elius, kalau tidak ada data sertifikat sama sekali, gimana Kak? Maksudnya Kakak tidak punya sertifikat sama sekali? Kalau tidak punya sertifikat sama sekali, silakan saja bisa daftar Kak, karena sekali lagi syarat mutlaknya itu mesti punya KTP, STR, SIP, ya. Jadi kalaupun ini tidak ada semua nih, ya sudah daftar saja. Ya, nanti daftar aja. Cuman kan
tiap perekrutan itu punya juknis dan itu ada kriteria penilaiannya. Kalau kakak sudah membaca juknis pada tahun 2026 untuk rekrutmen ini, nanti kakak tahu tuh kira-kira, bentar saya tunjukin ya juknisnya. Mana ya? Mana sih? Di mana saya lupa naruh. Pokoknya ada juknisnya kak, saya lupa naruhin di mana ya dinyimpannya ya. Oke. Pokoknya di juknis terbaru itu di halaman 24 kalau tidak salah. Ini bukan. Halaman 24 di situ ada kriteria penilaiannya. Bukan di mana ya? Bentar, coba saya cari dulu. Sambil nyari itu. Mau ikut tryout kak? Tryout itu saya adakan di grup belajar bersama kakak. Jadi kalaupun mau ikut, kakak gabung dulu di grup belajar bersama yang saya adakan. Linknya ada di deskripsi video terbaru atau di Telegram, atau bisa japri saya juga lah via WA juga. Kontak saya ada di video terbaru di situ di deskripsinya, silakan untuk minta link untuk gabung ke grup belajar bersama. Insya Allah mungkin kalau nggak minggu ini ya minggu depan. Yang pasti mah kita fokus dulu di grup itu, fokus untuk pendaftaran dulu. Jika sudah pendaftaran sudah semua atau sudah ditutup, baru kita persiapkan untuk tryout. Karena nanti tryout juga ada persiapannya karena bentuknya simulasi ujian, dan mungkin nanti seperti tahun 2024 kita menggunakan 2 device. Yang pertama menggunakan handphone untuk Zoom-nya, lalu yang satunya menggunakan laptop untuk mengerjakan soalnya. Nah, cuman kan kalau didaftarin itu menggunakan aplikasi daftarin. Nah, kita nanti sebenarnya tim Bro Budi sudah berusaha membuat website atau aplikasi untuk simulasi ujian. Cuman kayaknya belum kekejar. Jadi mungkin tahun ini kita masih menggunakan Google Form untuk soal-soal tryout-nya. Silakan kakak bisa kerjakan di PC atau di laptop. Tapi nanti sambil Zoom. Jadi kami panitia atau tim Bro Budi akan memantau proses ujiannya kakak. Dan nanti kami bikin catatan kira-kira pelanggaran apa saja sih. Nanti kita juga bakal share aturan-aturan mainnya. Pokoknya simulasinya samalah, insya Allah sama dengan nanti ujian. Dan waktunya juga sama. Kami kasih waktu 1 jam untuk mengerjakan 100 soal. Intinya supaya kakak persiapan untuk ujian secara realnya, secara benerannya. Kak Dwi Wahyuni ketinggalan kak, jadi sudah download app Piling, terus gimana kak?
Kalau sudah download e-Pilling, Kakak silakan edit e-Pilling-nya. Udah download, edit e-Pilling-nya, lalu isi, terus yang suratnya diisi surat tempat kerja Kakak, lalu pejabatnya, misal di rumah sakit berarti atasan langsung kabidnya Kakak, pejabatnya berarti direktur, lalu minta tanda tangan mereka, lalu upload lagi e-Pilling-nya sesuai dengan kolom e-Pilling. Lalu setelah itu daftar dan nanti ada notifikasi menunggu hasil seleksi elektronik. Nah, cukup sampai di situ nanti tuh. Tinggal nanti kita menunggu pengumuman kelulusan. Kakak lanjut ke tahap selanjutnya atau Kakak gugur pada tahun ini. Oke. Lalu kan Niasa Kilawati. Kak, saya baru daftar akun hari ini kira-kira berapa lama ya terverifikasi? Aduh. Kak Nisa, udah dapat emailnya belum, Kak? Email password. Kalau sudah dapat email password, silakan Kakak sering-sering login ya. Tiap 15 menit login dan itu pakai 2 cara. Yang pertama pakai nick, coba login bisa masuk atau enggak. Lalu yang kedua, kalau gagal pakai email. Dicoba terus bolak-balik tiap 15 menit. Mudah-mudahan tembus. Soalnya kalau kemarin-kemarin agak lama banget tuh, Kak. Saya juga bisa login mesti lewat 24 jam. Kebetulan saya ngebantu teman-teman sekitar pada awal itu bikin ngedaftar itu 5 akun. Dua akun itu satu akun itu 1 jam dia udah dapat email, bisa login. Akun kedua itu nyampe 6 jaman baru bisa. Nah, 3 akun laginya itu mesti lewat 24 jam. Dan itu saya login tanpa ada email verifikasi. Jadi belum diverifikasi tapi saya bisa login. Tapi itu catatannya saya nggak bisa login dengan nick, tapi bisa loginnya dengan email. Makanya nanti Kakak silakan Kak Nisa untuk coba ya, coba terus login, mudah-mudahan bisa kekejar. Karena sekali lagi waktunya cuma sampai besok, Kak. Mudah-mudahan besok juga seperti hari ini ya, servernya bagus. Jadi upload juga cepat. Oke. Kita baca pertanyaan lagi di grup. Nah, ini di e-Pilling surat izin instansi. Nah, kan di situ ada tulisan pejabat yang berwenang sama atasan langsung. Nah, itu perlu dikasih tanda enggak? Misal pejabat berwenang diganti direktur. Kata-katanya tulisannya ya, atau diganti misal kepala puskesmas. Nah, itu boleh, Kak. Dan saya sarankan dikasih NIP juga ya, Kak ya, di bawahnya. Kan kalau di downloadan e-Filling itu tidak ada NIP. Saran saya sih dikasih NIP, manual saja. Tapi kalaupun manual tuh diketik ya, bukan tulis tangan maksudnya. Tapi kalau sudah terlanjur tanpa NIP ya sudah, nggak jadi masalah juga karena itu kan hasil downloadan dari e-Filling. Tapi kalaupun yang belum selesai e-Filling-nya, belum upload, ya silakan dikasih NIP supaya lebih rapi, lebih bagus lah gitu maksudnya mah. Jadi lebih dipercaya, lebih valid. Oke, ada lagi ya tentu yang nanya ya. Nah, ini ada yang baru nge-WA nih. Mas mau nanya, kalau buka fitur lupa password di web daftarin di web petugashaji.co.id bisa, bukan didaftarin. Nah, saya kebetulan belum nyoba nih, Kak. Soalnya kan ini udah 2 hari ikon lupa password didaftarin nggak ada ya. Nah, coba barangkali
Bisa, silakan saja. Silakan coba di petugas haji, barangkali bisa nantinya ada email masuk. Cuman saya belum nyoba juga nih. Nanti coba saya ini tim lagi nyoba juga nih, tapi kayaknya hasilnya gagal ini. No data return from the query. Tapi coba aja ya Kak ya, barangkali bisa. Soalnya ada beberapa akun juga yang nick-nya sudah terdaftar, tapi dia belum dapat password untuk login. Aduh. Ada yang lucu nih Kak. Kan kami ada di tim Bro Budi ada yang daftar juga nih. Ada yang daftar juga dan dia malahan nggak sengaja ngeklik tombol icon merah nih. Aduh, padahal saya udah bilang wanti-wanti jangan jangan klik tombol merah, ini dia klik. Ya sudah, mau gimana lagi? Aneh. Ini Kanisa belum nunggu verifikasi 34 jam. Ya, nunggu iya notifikasinya kan menunggu verifikasi 3 kali 24 jam. Tapi kalau sudah lewat 24 jam aja, misalnya udah lewat 1 hari coba login dan coba login aja Kak. Kata saya saran saya sih karena kita waktunya sebentar lagi ya. Kalau nunggu nyampe besok barangkali Kakak misal 1 jam kemudian, 2 jam kemudian bisa login manual tanpa ada verifikasi, ya alhamdulillah kan. Kak Oktavia Purnama. Kak mau tanya, di surat pengalaman kerja kalau kerja di RS swasta pangkat golongan gimana Kak? Nah kalau di swasta kan nggak ada nih Kak. Kakak bisa coret saja, di strip aja itu dikosongin nggak jadi masalah kok. Karena kan beda ya kalau swasta itu nggak ada pangkat atau golongan. Kalau di negeri kan itu ada ya, ada misalnya ASN kan ada golongannya berapa, pangkatnya apa gitu. Atau bisa juga sebenarnya pakai kredensialing Kak. Misal PK berapa itu juga nggak jadi masalah. Kaniasa, iya waktunya sampai besok, iya makanya Kak. Silakan saja. Saran saya sih gitu, nyoba tiap 15 menit barangkali bisa kan. Meskipun nggak ada jaminan, tapi kan setidaknya kita udah ikhtiar. Setelah ngisi e-filling-nya udah diupload Kak Okta. Kalau sudah diupload semua, silakan klik beranda lalu klik daftar. Nanti ada notifikasi menunggu hasil seleksi elektronik. Jangan klik tombol warna merah ya. Soalnya itu mengundurkan diri. Ada yang nanya lagi, saya lupa malah ngeklik tombol warna merah. Boleh nggak daftar lagi? Kata saya ya boleh-boleh aja daftar tapi tahun depan. Karena nggak bisa kalau sudah klik tombol warna merah ya tidak bisa Kak. Oke, mungkin 5 menit lagi ya kita off dulu karena udah 8:30 nanti kita off dulu dan barangkali nanti ada yang ditanyakan silakan di grup Telegram saja. Karena saya juga ini masih banyak tugas. Kebetulan saya sekarang lagi ada di Bandung, lagi ikut pelatihan di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Jadi masih banyak tugas juga saya. Dan buat teman-teman yang masih dalam proses pendaftaran, saya doakan semoga lancar prosesnya dan besok bisa kekejar untuk melakukan penguploadan e-filling ya. Karena biasanya hari terakhir itu bakal padat banget, bakal banyak banget yang upload.
Jadi sabar-sabar saja, jangan terlalu buru-buru, dan usahakan tiap buka daftarin itu lewat laptop atau komputer ya. Karena resiko kalau lewat handphone itu jarinya mungkin layarnya kecil, jarinya agak besar, jadi dia nggak sengaja klik tombol merah. Karena kalau udah klik tombol merah itu udah hampir dipastikan, bahkan pasti kayaknya Kak, pasti gagal karena sudah mengundurkan diri. Jadi jangan sampai nih. Bahkan tim Robudi juga ini ada yang mengundurkan diri nih. Padahal saya itu dari awal-awal sudah, bahkan tadi pagi juga saya udah ngechat di grup panitia tuh. Jangan klik tombol merah, hati-hati. Bener aja nih ada yang klik ada-ada aja. Jadi kan usahanya udah minta tanda tangan segala macam, sia-sia jadinya. Oke, mungkin 3 menit lagi ya. Barangkali ada yang mau nanyakan, 3 menit lagi silakan. Insya Allah lah udah pada ini semua ya, karena waktunya ini cuman 1 hari lagi, jadi teman-teman juga pasti udah pada selesai untuk penguploadan e-filing, dan mudah-mudahan hasilnya lancar semua ya. Dan barangkali di sini ada yang dari grup belajar bersama tim Bro Budi. Kalaupun nanti hasilnya misal tidak memuaskan, saya sarankan jangan keluar grup dulu, karena kalaupun tidak bertugas di tahun ini, setidaknya Kakak bisa ikut pengalaman seperti apa sih prosesnya dari awal sampai akhir. Jadi untuk persiapan tahun depan insya Allah lebih matang. Gitu, karena sekali lagi kegiatan di grup belajar bersama bukan cuma 1 kali, nanti kedepannya juga banyak narasumber-narasumber yang bakal ngasih acara, dan kita tidak tahu nih tahun ini pelatihannya seperti apa. Takutnya tahun ini tidak sempat untuk melakukan pelatihan kayak tahun kemarin, kan banyak banget tuh TKH yang berangkat tanpa pelatihan, jadi di sana mereka bingung. Dan itu yang kami coba para alumni siasati dari sekarang, kita sharing-sharing, meskipun nanti barangkali tidak ikut pelatihan, tapi setidaknya terpapar seperti apa sih nanti tugas di sana tuh mesti ngapain. Jadi saya sarankan kalaupun yang sudah bergabung di grup belajar bersama jangan keluar dulu. Kita eratin tali silaturahminya ya Kak ya. Oke, jam 8:30. Ini ada satu lagi pertanyaan nih, Kak Fitri. Kemungkinan pengumuman kapan? Kalau lihat di jadwal tentatif Kemenhaj, itu tanggal 7 atau tanggal 8, Kak. Tapi kan kita tidak tahu ya. Karena sekali lagi perekrutan petugas haji itu selalu dinamis. Jadi kita sabar saja dan berdoa saja. Oke, karena waktu sudah jam 8:30, mungkin saya cukupkan saja ya, Kak. Terima kasih sudah menonton, dan terima kasih sudah subscribe. Mudah-mudahan teman-teman dilancarkan semua urusannya dan bisa mendapat hasil maksimal, dan bahkan bisa bertugas pada tahun 2026 nanti. Oke, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.